Dari 4 partai koalisi yang menjadi tulang punggung Prabowo Gibran lalu, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, hanya 2 partai yang paling mungkin dipegang oleh Jokowi atau Gibran, yakni Golkar dan PAN. 2 partai lainnya, yakni Gerindra dan Demokrat, rasanya mustahil bisa dipegang oleh Jokowi atau Gibran. Gerindra dan Demokrat hampir pasti untuk Prabowo Subianto. Kedekatan 2 partai itu, yakni Golkar dan PAN, dengan Jokowi tidak usah ditanya lagi. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketum PAN Zulkifli Hasan eksis dan bertahan sebagai ketum sedikit banyaknya karena peran serta Jokowi di masanya. Bisa jadi kedua ketum partai inilah yang paling sering bertemu empat mata dengan Jokowi ketimbang Prabowo sekalipun. Tidak hanya sekedar silaturahmi pada saat Lebaran kemarin. Kedekatan Golkar dan PAN dengan Jokowi membuat 2 partai ini langsung bereaksi cepat atas pertemuan Prabowo dan Megawati yang secara diam-diam itu. Bahkan Ketum Bahlil Lahadalia terbang ke Solo menggunakan jet pribadi menemui Jokowi. Ketum Zulkifli Hasan beserta para menteri dari PAN beramai-ramai datang ke Solo dan disitulah awal munculnya isu matahari kembar menyeruak. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Waketum PAN dengan bangga mengatakan bahwa Jokowi masih bosnya. Kurang lebih menteri yang lain juga mengatakan hal yang sama. Dengan penuh percaya diri, Bahlil Lahadalia mengatakan ada masanya nanti kita membicarakan politik yang seperti itu. Artinya Bahlil tak menolak atau menerima, tapi pada masanya nanti akan ditentukan juga apakah Golkar akan tetap bersama Prabowo atau tidak. Berbeda dengan Golkar, PAN seperti ketakutan dan merasa bersalah. Komunikasi menterinya menuai polemik panjang, kecoplosan, cokinya dengan Jokowi seperti terbongkar. Tanpa menunggu lama, PAN secara resmi mengumumkan dukungannya kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 yang sebelumnya Gerindra juga sudah mengumumkannya. Menariknya Prabowo justru seperti menepis dukungan itu. Nantilah itu ya, kita kerja dulu untuk rakyat, kata Presiden Prabowo menanggapi dukungan dari PAN itu. Prabowo seperti dapat membaca manuver yang sedang dilakukan oleh PAN. Apalagi Zulkifli Hasan dengan tegas mengatakan soal cawapres harus dibicarakan dengan PAN. Tak bisa maunya Prabowo saja. Artinya peluang Jokowi untuk Gibran ada pada keputusan PAN. Gibran tak akan dimajukan melawan Prabowo jika Gibran masih diambil sebagai cawapresnya Prabowo. PAN bisa saja ditinggalkan Prabowo kalau terlalu banyak maunya. Sok mendikte Prabowo pula. Minimal dibiarkan saja bermanuver seperti dulunya. Ujung-ujungnya kembali lagi kepada Prabowo. Pemilih PAN akan lebih banyak kepada Prabowo daripada yang lainnya. Sejak dulu begitu. Tak masalah PAN menggandeng Jokowi dan Gibran. Jokowi dan Gibran tak akan seperti dulu lagi. Sekarang semua sudah berbeda. Kendati rumah Jokowi di Solo selalu disambangi warga atau pendukungnya. Masa keemasan Jokowi sudah lewat. Salah PAN kalau masih bertumpu kepada Jokowi. Prabowo tentulah punya cara. Caranya akan jauh lebih cantik. Tak akan ada konfrontasi. Semua jalan sudah dibuka oleh Prabowo, bahkan termasuk jalan bersama dengan PDIP. Prabowo pegang kendali, tapi seolah-olah tidak mengendalikan sedikit pun. Kepada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Prabowo berpesan rapatkan barisan. Artinya PAN boleh hengkang diganti PKB. PKB relatif jinak pada petahana kecuali terhadap Jokowi. Itu pun karena periode kedua. Muhaimin Iskandar pernah kena juga oleh Jokowi, tapi tak terlalu parah. Bukan Caimin pula orangnya, kalau tak bisa berkelit. Itu kelebihan Caimin pula, licin seperti belut yang ditaburi oli. Caimin bilang dukungan PAN terhadap Prabowo terlalu buru-buru, baru juga 6 bulan menjadi menteri. Artinya jalan Prabowo ke PDIP dan PKB sudah dibuka lebar. Tinggal lagi jalan ke Nasdem atau Surya Paloh. Kendati juga sudah dibuka, tapi tak ada kader Nasdem yang duduk di kabinet, menjadi tanda tanya besar. Sejauh ini Surya Paloh selalu berhasil membuat jalan alternatif.
Makanya ia lebih banyak tenang dan mengamati daripada bermanuver seperti halnya PAN.